Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang algoritma. Inilah struktur program C++. Jika kita nanti membuat program, kita pasti menggunakan struktur ini. Jadi yang paling atas itu ada include. Ya, itu adalah cara kita mengaktifkan file header. Sebentar lagi kita bahas apa itu file header. Kemudian ada using namespace std. Ini juga kita tuliskan. Lalu ada int main atau integer main. Kemudian diikuti dengan tanda kurung tanpa spasi, langsung kurung buka ditutup dengan kurung tutup. Nah, di sini program C++ itu ada di antara tanda kurung kurawal buka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, di dalam badan program inilah kita ketikkan perintah-perintah programnya. Nah, berikutnya ada return 0. Return 0 ini tidak semua versi diperlukan. Jadi ada versi C++ yang membutuhkan kata return 0, tapi ada versi yang tidak memerlukan kata atau perintah return 0. Pada struktur program C++, tadi kita melihat ada yang namanya file header. Nah, file header ini cirinya adalah ada nama ekstensinya .h. Yaitu file yang ada dalam C++ ya, dipakai untuk memanggil library-library. Artinya di dalam file header ini terdapat sejumlah kode program yang memiliki fungsi tertentu. Dan nanti kode program ini bisa kita gunakan. Ingat, library di sini itu bukan perpustakaan buku-buku, itu bukan. Tapi kumpulan kode-kode program yang memiliki pekerjaan tertentu atau fungsi tertentu. Contohnya, di dalam C++ ini ada subprogram atau fungsi namanya sin. Nah, ini adalah fungsi ya atau subprogram untuk menghitung atau mencari nilai sinus. Ya, mencari nilai sinus. Nah, di sini kita tinggal pakai, sudah ada perintahnya. Inilah contoh file header. Di dalam C++, file headernya tidak satu, tapi cukup banyak. Nah, masing-masing file header di dalamnya berisi subprogram-subprogram atau fungsi-fungsi yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Contohnya ini, iostream.h, ya, ini artinya input output stream. Nah, di dalam file header iostream.h di sini terdapat subprogram atau function namanya cout. Nah, cout ini perintah yang digunakan untuk menampilkan ke layar. Sedangkan cin adalah perintah yang digunakan untuk input lewat keyboard. Nah, kita tinggal gunakan fungsi-fungsi atau subprogram ini yang sudah disediakan oleh C++. Ini contoh header yang lain adalah stdio.h. Ini artinya standar input output. Ya, di sini sama, ada scanf, printf ya. Jadi scanf ini untuk menginputkan lewat keyboard, printf untuk menampilkan ke layar ya. Kegunaannya sama dengan cout dan cin. Nah, ini ada get, ini untuk input lewat keyboard, tapi yang diinputkan adalah data teks. Ini contoh lain dari file header ya. Ada conio, ini adalah konfigurasi input output. Nah, di sini ada get ch, goto xy ya. Get ch ini menahan tampilan di layar.
Apa maksudnya? Pada Visual Studio versi tertentu, kalau kita mengetikkan programnya, kemudian dijalankan, nah tampilan atau output program itu kalau tidak diberi GCH, hanya terlihat sekejap, kembali lagi ke editor pengetikan programnya. Nah, supaya outputnya ini bisa tertahan untuk tampil, maka pada akhir program diberi perintah get ch. Ya, ada goto xy ya. Kemudian di sini ada file header string. Ini digunakan untuk proses yang berkaitan dengan string. Ya, jadi bisa menyalin string, mengetahui panjang string, panjangnya berapa karakter, membandingkan, menggabungkan string. Ini file header matematika. Ya, di dalamnya berisi subprogram atau fungsi-fungsi untuk operasi matematika. Mencari pangkat, menghitung akar, menghitung sinus kosinus, mencari nilai maksimum minimum. Ya, ini. Nah, arti dari file header dan fungsi ini, kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi di dalam suatu file header, contohnya ini saya mau menggunakan fungsi POW untuk menghitung pangkat suatu bilangan. Nanti di program saya akan berisi fungsi atau perintah untuk menghitung pangkat dengan POW. Berarti di atas saya harus mengaktifkan file headernya dengan perintah include. Jadi nanti di atas ada perintah tanda cross atau pagar kata include. Nah, kemudian diikuti dengan maths.h. Ya, karena saya menggunakan fungsi yang ada di dalam header matematika, maka header matematikanya harus diaktifkan atau dipanggil. Sekarang kita bahas tentang using namespace std. Tadi di struktur program C++ kalimat ini ada. Kenapa kalimat ini harus ada? Kalau kalimat using namespace std ini tidak dicantumkan, maka setiap kita menuliskan perintah yang menggunakan fungsi-fungsi atau subprogram yang ada di dalam header harus diawali dengan kata std.2 sebanyak 2 kali. Harus selalu ada kata itu, std.2-nya 2 kali. Nah, yang seperti ini membuat penulisan programnya jadi ribet, tidak praktis. Nah, supaya efisien dalam hal penulisan, maka kita menyantumkan using namespace std supaya setiap kita menuliskan perintah tidak diawali dengan kata std.2 2 kali. Sekarang kita bahas tentang perintah input lewat keyboard. Ada beberapa macam perintah input lewat keyboard di dalam C++. Yang pertama adalah kata atau perintah cin. Ya, perintah cin ini ada di dalam header IOStream. Jadi kalau kita menggunakan perintah cin, maka di atas harus ada kalimat include IOStream. Nah, sintaks atau aturan penulisan dari cin adalah ada kata cin, kemudian diikuti dengan tanda seperti tanda lebih besar yang diketikkan 2 kali tanpa spasi. Baru diikuti dengan nama variabelnya yang akan diisi nilai atau yang akan diinput nilai di dalamnya, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau titik koma ini tidak dituliskan, maka programnya salah atau sintak error, salah dalam penulisan. Perintah input lewat keyboard yang lain adalah scanf. Nah, kalau perintah scanf ini agak sedikit ribet karena di situ harus mencantumkan format, ya, format
dari variabel yang akan diinput. Ya, di tabel ini kita melihat macam-macam format, berikut tipe data dari variabelnya. Kalau yang kita inputkan itu variabel bertipe integer, maka formatnya adalah %d, ya. Seperti itu penulisannya. Jadi formatnya dituliskan di dalam tanda petik ganda dan nama variabelnya di awal atau di sebelah kirinya jangan lupa diberi tanda dan, ya. Nah, tanda dan ini artinya pointer, ya. Artinya apa? Alamat dari variabel. Nah, scanf ada di dalam header stdio atau standar IO. Kemudian di standar IO ada juga perintah gets, yaitu jika yang diinputkan itu adalah teks atau string, ya, seperti ini sintaksnya atau aturan penulisannya. Jangan lupa dengan titik koma di belakangnya. Perintah input berikutnya adalah getCh. Ya, getCh ini untuk menginputkan sebuah karakter, ya. Hanya satu karakter yang akan diinputkan. Tapi perintah inputnya tidak diakhiri dengan tanda enter. Biasanya kita setelah menginputkan data diakhiri dengan tanda enter atau menekan tombol enter. Nah, untuk getCh tanpa menekan tombol enter. Di getCh, karakter yang kita inputkan tadi tidak ditampilkan ke layar. Berikutnya perintah input getCh, ya. GetCh ini dia mirip dengan getCh, ya, menginputkan satu karakter tanpa penekanan tombol enter. Tapi bedanya kalau getCh ini ditampilkan ke layar karakter yang diinputkan. Kalau getCh tadi kan tidak ditampilkan ke layar karakternya. Nah, yang getCh ini ditampilkan ke layar. Kalau tadi kita bahas tentang perintah input lewat keyboard, sekarang kita bahas tentang perintah output ke layar atau menampilkan ke layar. Nah, ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan ke layar dengan file header yang berbeda. Yang pertama adalah cout. Nah, cout ini miliknya file header IOStream. Jadi, cout ini untuk menampilkan ke layar. Jadi, yang ditampilkan bisa variabel, bisa the string, ya, yang ditampilkan. Kalau string harus diletakkan di dalam tanda petik, kemudian gabungan antara string dan variabel, ya. Cout itu biasanya pasangan cin, jadi kalau inputnya menggunakan cin, outputnya menggunakan cout. Nah, kalau cout diikuti dengan karakter seperti tanda lebih kecil, notasi lebih kecil yang dituliskan 2 kali tanpa spasi. Nah, tanda ini yang biasanya keliru atau tertukar antara cin dan cout, ya. Tanda lebih kecil lebih besar ini yang biasanya salah atau tertukar atau keliru. Perintah output yang lain adalah printf. Nah, printf ini biasanya pasangannya scanf. Inputnya menggunakan scanf, outputnya menggunakan printf. Printf ada di dalam file header standar IO atau stdio. Nah, sama seperti scanf, printf ini juga mempunyai format. Ya, formatnya dituliskan di dalam tanda petik ganda. Cuman bedanya pada printf variabelnya di sebelah kiri tanpa diberi tanda dan. Kalau printf, kalau scanf variabelnya sebelah kiri ada tanda dan.